Firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini ialah dua macam dasar. Tema perenungan firman Tuhan saya di pagi hari ini adalah pelaku firman, Bapak Ibu. Dan melalui pembacaan Alkitab di hari ini, Yesus mau memberikan gambaran kepada saya dan saudara bahwa ternyata dalam hidup kekristenan saya dan saudara terdapat dua tipe atau dua jenis kekristenan, Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita baca tadi. Tipe yang pertama itu adalah kekristenan dalam ayat 24 dan 25. Nah, tipe kekristenan yang pertama Bapak Ibu adalah tipe kekristenan yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya itu disamakan dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, Bapak Ibu. Dengan jelas di sini menggambarkan bahwa orang yang bijaksana itu tidak mudah rubuh, Bapak Ibu. Ketika orang yang mendengar firman dan melakukannya menjadi bijaksana, sehingga persoalan pergumulan ketika hujan, banjir, dan angin datang melanda kekristenan saya dan saudara tidak mengalami yang namanya kepayahan. Bangunan kekristenan saya dan saudara tetap kuat kokoh berdiri. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena didirikan di atas batu. Karena didirikan di atas kebenaran firman Tuhan yang kita impartasikan setiap hari. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, tipe kekristenan yang kedua ada dalam ayat 26 dan 27. Tipe kekristenan yang kedua Bapak Ibu berbanding terbalik dengan tipe kekristenan yang pertama tadi. Tipe kekristenan yang kedua ini menggambarkan bagaimana orang yang mendengar firman Tuhan tetapi kemudian tidak melakukannya, Bapak Ibu. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa orang yang demikian itu disamakan dengan orang yang bodoh, Bapak Ibu. Yang mendirikan bangunan kekristenannya di atas pasir. Ketika hujan datang, banjir datang, rubuhlah bangunan kekristenan kita, Bapak Ibu. Karena didirikan di atas pasir. Jadi dari kedua tipe atau kedua jenis kekristenan yang saya dan saudara baca di pagi hari ini, Yesus mau mengajarkan bahwa antara tipe kekristenan yang pertama dan tipe kekristenan yang kedua, perbedaannya begitu sangat drastis. Perbedaannya begitu sangat signifikan, padahal kedua-duanya mendengar firman, Bapak Ibu. Tetapi apa yang membedakan? Tipe kekristenan yang pertama mendengar tapi melakukan. Sedangkan tipe kekristenan yang kedua mendengar tetapi tidak melakukan. Nah, di sini Yesus tidak berkata kepada orang-orang yang dengar khotbahnya saat itu. Yesus tidak berkata begini Bapak Ibu, setiap orang yang mendengar perkataanku adalah orang yang bijaksana. Tidak. Yesus tidak bilang hanya sekedar orang yang mendengar perkataanku dia orang bijaksana. Tidak Bapak Ibu. Tetapi yang Yesus ajarkan, yang Yesus tekankan adalah orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ia adalah orang yang bijaksana. Berarti di sini Bapak Ibu, ukuran kekristenan yang bijaksana menurut pandangan Tuhan itu bukan ketika kita hanya sekedar mendengar firman Bapak Ibu. Orang percaya, orang Kristen yang bijaksana adalah ketika dia mampu mengimpartasikan firman yang dia baca setiap hari. Kebijaksanaan orang percaya didapati dari setiap kebenaran firman Tuhan yang diimpartasikan setiap hari Bapak Ibu. Baik itu dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dimanapun. Firman itu harus dilakukan. Apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti selama ini, itu yang kita lakukan, itu yang kita praktekkan.
Sehingga orang-orang percaya yang demikian ini Bapak Ibu adalah orang-orang percaya yang kuat. Ketika saya dan saudara tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman, maka kita ini adalah orang-orang percaya yang kuat dan tahan berdiri ketika menghadapi persoalan dan tantangan hidup Bapak Ibu. Kenapa? Karena fondasi atau dasar atau landasan kehidupan kekristenan saya dan saudara itu adalah firman Tuhan. Amin. Kita tidak punya landasan yang lain Bapak Ibu. Yang kita tahu landasan bangunan kekristenan kita adalah firman Tuhan. Sangat berbeda jauh dengan orang percaya yang hanya sekedar mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Saya berdoa, saya saya percaya bahwa jemaat-jemaat GSKI Goshen bukan hanya sejemaat yang mendengar firman Bapak Ibu ya. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang berjuang untuk juga melakukan kebenaran firman. Kita ini adalah orang-orang kekristenan yang benar-benar mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar duduk diam mendengar dan pulang sudah selesai. Tetapi kita mau firman itu berbuah dalam kehidupan kita dan ketika itu diimpartasikan keluar, maka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ketika orang percaya yang hanya sekedar mendengar tanpa melakukan firman Tuhan, orang seperti ini sangat mudah untuk jatuh dalam dosa. Tidak kuat untuk menghadapi pergumulan, tantangan, masalah dan persoalan hidup Bapak Ibu. Karena fondasi atau dasar kehidupan kekristenannya hanya di atas pasir. Bukan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Justru filosofi dunia, justru berkat jasmani, hal-hal yang berbau duniawi itu yang menjadi landasan bangunan kekristenan orang yang hanya mendengar tanpa melakukan Bapak Ibu. Maka jangan heran orang-orang yang seperti ini ada di gereja, setiap minggu duduk manis di gereja, tetapi ketika persoalan datang, masalah datang, mempersalahkan Tuhan Bapak Ibu. Jangan heran kalau orang-orang yang ada di gereja melayani Tuhan dan pekerjaannya, ketika badai persoalan pergumulan hidup datang, mundur dari pelayanan Bapak Ibu. Kenapa? Karena bangunan kekristenan orang-orang yang demikian itu bukan firman Tuhan. Memang mereka mendengar firman di ibadah. Nah, bangunan kekristenan saya dan saudara jika hanya berdasarkan filosofi dunia, jika hanya berdasarkan perkataan orang, jika hanya berdasarkan sesuatu hal yang berbau lahiriat, bukan batinia Bapak Ibu, maka bangunan kekristenan saya dan saudara tidak stabil. Kadang hari ini melayani, besok tidak. Hari ini berapi-api, besok berasap-asap. Hari ini kudus, besok kudis Bapak Ibu ya. Gambaran orang kekristenan yang bangunannya hanya berasal dari pasir, itu mudah bergeser, tidak kuat, dan dapat merubuhkan saya dan saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Bapak Ibu. Jadi kekristenan saya dan saudara tidak hanya menjadi, tidak hanya sekedar hilang semangat, tidak hanya sekedar, tidak melayani lagi, tidak Bapak Ibu. Tetapi lama-kelamaan saya dan saudara akan hilang kepekaan roh itu. Saya dan saudara justru akan mati secara rohani Bapak Ibu. Hebatlah kerusakannya. Kenapa? Karena kekristenan kita dibangun hanya di atas mendengar saja tanpa melakukan. Nah, inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berkhotbah di bukit. Dan hari ini pun disampaikan kepada kita semua. Jadi ketika kita menjadi pelaku firman, kita akan membuang setiap kejahatan kita Bapak Ibu. Setiap kekeliruan, kemelesetan, dosa, kejahatan kita semua. Yang kotor-kotor dalam hati ini kita buang. Kita lepaskan agar supaya firman itu bisa masuk dalam hati kita. Dan ketika firman masuk dalam hati kita, dia menjadi berkuasa penuh atas kehidupan kita. Dan kemudian berkuasa menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Berarti betapa pentingnya bagi kita Bapak Ibu untuk benar-benar meletakkan dasar yang kuat bagi bangunan kekristenan kita. Yaitu firman Tuhan, katakan amin.
Firman Tuhan mencatat Yesus memberikan perumpamaan banjir, angin, hujan itu diibaratkan persoalan dan pergumulan kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi kalau yang kita kenakan itu adalah firman yang hidup dalam kehidupan kita, maka pasti akan ada bedanya dengan orang-orang yang tidak melakukan firman Bapak Ibu. Akan ada bedanya. Bedanya di mana Bapak Ibu? Orang yang mendengar dan melakukan firman ketika menghadapi persoalan dan orang yang mendengar tanpa melakukan itu ada perbedaan Bapak Ibu. Perbedaannya adalah di kesiapan menerima atau menghadapi persoalan tersebut. Saya ingat kisah mengenai Daud Bapak Ibu ya. Sempat terlintas di pikiran saya waktu ketika Siklak terbakar itu. Waktu mereka kembali dari berperang melawan orang Filistin Bapak Ibu, ternyata orang-orang Amalek sudah menyerang tempat perkemahan mereka. Ketika Daud datang, dia lihat semua rumah-rumah yang ada di Siklak itu terbakar Bapak Ibu. Dan anak-anak, istri-istri semua telah dijadikan tawanan oleh orang-orang Amalek. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Alkitab mencatat Bapak Ibu bahwa Daud menguatkan hatinya kepada Allah. Semua orang sudah menangis sejadi-jadinya Bapak Ibu. Dikatakan pedih hati mereka. Bahkan hendak melempari Daud dengan batu. Karena kenapa? Karena kepedihan hati mereka, tawar hati mereka sehingga mempersalahkan Daud Bapak Ibu. Tetapi Daud tidak lari Bapak Ibu. Daud justru menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Demikian orang-orang yang melakukan firman Bapak Ibu. Ketika badai pergumulan masalah datang, lebih menguatkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Perlu kita ingat juga Bapak Ibu bahwa firman yang berkuasa dalam diri kita ini akan menuntun kita untuk terus hidup dalam ketaatan Bapak Ibu. Untuk terus hidup dalam keberanian dan kesetiaan serta ketekunan untuk melakukan firman Tuhan. Proses yang dialami Petrus waktu dia berjalan dengan Yesus, firman itu dia dengar Bapak Ibu. Firman itu dia saksikan. Tetapi belum bertumbuh dalam hidupnya, dia belum lakukan. Tetapi ketika kematian Yesus, kebangkitan Yesus, baru firman itu hidup dalam kehidupannya. Karena ada pertobatan di sana. Ada penyesalan di sana dari setiap kesalahan dan dosa yang dia perbuat Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, seorang Petrus yang berdosa, yang menyangkal Yesus, tidak kenal. Bukan siapa-siapa, bahkan mengutuk dan bersumpah. Bisa bertobat, mengenakan firman, mempraktekkan firman dalam hidupnya sehingga 3.000 orang bertobat karena khotbahnya Petrus. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada yang lain lagi ya Bapak Ibu, ini yang contoh murid yang kedua. Yang satu ini berdosa, ada penyesalan tapi tidak bertobat Bapak Ibu. Yudas Iskariot. Jadi yang satu menyangkal, yang satu menjual. Waktu Yudas menyaksikan betapa menderitanya Yesus, dia jadi menyesal Bapak Ibu. Karena masalah itu, akhir hidup yang tragis dialami oleh Yudas Iskariot. Dia menyesal, tetapi dalam penyesalan itu tidak ada pertobatan. Di mana dia lebih memilih menggantung diri tanpa pertobatan Bapak Ibu. Penyesalan yang dia alami berbeda dengan Petrus. Petrus menyesal dan kemudian bertobat. Yudas menyesal tetapi tanpa pertobatan Bapak Ibu. Sehingga akhir kehidupan yang tragis yang dia alami Bapak Ibu. Yudas juga ini murid Yesus. Tetapi firman yang dia lihat, firman yang dia ikuti tidak berbuah dalam hidupnya. Dia hanya sampai kepada penyesalan tanpa sebuah pertobatan. Kita sebagai orang yang percaya akan ada di satu fase di mana kita diuji kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi firman yang ada dalam hati kita, yang kita renungkan dan kemudian kita praktekkan setiap hari, ini yang akan menjadi berkuasa dalam kehidupan kita sehingga menghindarkan kita untuk jatuh ke dalam pencobaan Bapak Ibu. Yang fundamental itu adalah ketika saudara mendengar firman dan melakukannya. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak buat kita semua, jangan kita hanya sekedar menjadi pendengar. Atau saya jangan hanya sekedar menjadi pengkhotbah, cuman jadi calo.
tapi tidak naik ke LB3. Cuman khotbah tapi tidak sampai di LB3. Jadi saya dan saudara jangan hanya sekedar menjadi pendengar atau hanya sekedar menjadi pengkhotbah. Tetapi kita harus mempraktekkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Caranya supaya hidup kita dipenuhi firman Tuhan, itu isi dengan firman Tuhan setiap hari, amin. Sehingga firman itu akan berbuah dalam kehidupan kita hidupi, dan itu yang menuntun kita di dalam kebenaran. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dan kita bisa terhindar dari setiap pencobaan. Biarkan firman Tuhan itu berkuasa dari dalam diri kita Bapak, supaya dengan berkuasanya firman atas hidup kita mampu menjadi orang-orang yang presisi dengan Bapa. Amin. Kita melakukan apa yang tepat seperti yang Bapa mau ketika firman itu berkuasa atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu.